Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita semua. Pada hari Minggu ini, tanggal 23 November, kita berada di puncak peredaran waktu menurut penanggalan liturgi Katolik yang ditandai dengan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, sebagai mahkota dari peredaran waktu itu. Hari Minggu depan, tanggal 30 November, kita akan membuka lembaran baru tahun liturgi yang baru dengan hari Minggu Advent yang pertama, dan akan memasuki tahun liturgi tahun A kedua. Dalam bacaan pertama, kita mendengar umat Israel mendeklarasikan Daud sebagai raja mereka yang sah. Ayat-ayat dalam perikop ini menunjukkan persatuan suku-suku Israel dan pengurapan Daud sebagai raja atas seluruh Israel, bukan hanya atas Yehuda. Semua suku bangsa Israel yang sebelumnya terpisah-pisah dan berselisih paham datang kepada Daud di Hebron dan mengangkat Daud sebagai raja mereka. Mereka sepakat mengangkat Daud sebagai raja atas seluruh Israel karena mereka melihat di dalam diri Daud terdapat kesetiaan, kemampuan untuk memimpin, dan dia diperkenankan oleh Tuhan. Dalam bacaan kedua hari Minggu ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 12 sampai dengan 20, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa atas karya keselamatan yang telah diberikannya melalui Yesus Kristus, yaitu pembebasan dari kuasa kegelapan dan pemindahan ke dalam kerajaan anaknya, serta penebusan dosa dengan darah Kristus sendiri. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menjelaskan keutamaan dan kekuasaan Kristus yang luar biasa atas seluruh ciptaan, serta perannya sebagai pengantara perdamaian segala sesuatu dengan Allah. Keutamaan dan kekuasaan Kristus yang dilukiskan oleh Rasul Paulus dalam ayat 15 sampai 19 disebutkan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambaran sempurna dari Allah yang tidak dapat dilihat mata, dan ia adalah yang sulung dari segala ciptaan, yang artinya lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan, dan segala sesuatu diciptakan dalam Dia dan melalui Dia. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini kita mendengar Lukas menekankan pengampunan dan kasih Kristus
bahkan di tengah penderitaan salib, serta pentingnya pertobatan sejati yang tidak pernah terlambat. Lewat ayat-ayat dalam perikop ini, Lukas menggambarkan Yesus sebagai Raja yang penuh kasih dan berbelas kasih. Ia berbeda dengan orang-orang yang mengejeknya, apalagi dengan salah satu penjahat yang disalibkan, yang membuang kesempatan terakhir untuk beroleh keselamatan, karena ia terus menghujat Yesus sampai nafasnya yang terakhir. Sebaliknya, meskipun Yesus disalibkan dan diejek oleh para pemimpin agama, oleh para prajurit, serta penjahat lainnya, Yesus tetap menunjukkan kemuliaannya sebagai Raja. Kemuliaan ini bukan berupa mahkota duniawi, melainkan kuasa, kasih, dan belas kasihannya. Dan Yesus sebagai Raja memanfaatkan peluang dan juga kesempatan menit terakhir bukan untuk mengutuk para penghujat dan penjahat di sampingnya, melainkan untuk mengampuni. Last minute dari kehidupannya berbuah keselamatan karena pengampunan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan hari ini, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, gereja menegaskan pengakuan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Raja sejati yang berkuasa atas seluruh semesta alam. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Maka pernyataan Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose yang baru saja kita dengar tadi mengingatkan kita bahwa di atas raja masih ada raja. Karena itu tidak ada seorang raja pun di muka bumi ini yang merasa dirinya tertinggi di atas bumi melampaui langit. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekuasaan Kristus bukanlah kekuasaan duniawi, melainkan kekuasaan cinta kasih dan kerendahan hati. Karena itulah hari ini gereja mengajak umatnya untuk memilih kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sebagai pilihan gaya hidup yang diwujudkan dalam melayani sesama, terutama mereka yang lemah dan menderita. Sebab Raja semesta alam itu telah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius
bab 25 ayat 40. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi kita semua.